Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kekejaman yang kaum Quraisy lakukan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kepada para pengikutnya masih saja berlangsung. Bahkan hari demi hari perlakuan keras mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya semakin menjadi-jadi. Musa bin Uqbah pernah menyebutkan sebuah riwayat yang berasal dari Ibnu Ishaq. Di dalam riwayat itu dijelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy telah bersepakat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesepakatan dan keputusan ini disampaikan kepada Bani Hashim juga kepada Bani Abdul Muthalib. Akan tetapi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib tidak mau untuk menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Setelah kaum kafir Quraisy tidak berhasil membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka kemudian sepakat untuk mengucilkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin yang mengikutinya. Mereka juga mengucilkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib karena telah melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tujuan ini, mereka kemudian menulis suatu perjanjian bahwa mereka tidak akan melaksanakan perkawinan dan jual beli dengan mereka yang dikucilkan, baik dari kalangan kaum muslimin maupun orang-orang yang belum masuk Islam dari Bani Hashim maupun dari Bani Abdul Muthalib. Mereka tidak akan menerima perdamaian dan berbelas kasih kepada mereka sampai Bani Hashim atau Bani Abdul Muthalib menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian mereka eksekusi atau mereka bunuh. Naskah perjanjian ini kemudian mereka gantungkan di dinding Ka'bah. Kaum kafir Quraisy berpegang teguh pada perjanjian ini. Bahkan kemudian perjanjian ini berlangsung hingga 3 tahun. Perjanjian ini bermula pada tahun ke-7 kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimulai di bulan Muharram dan berakhir di tahun ke-10 dari kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib beserta kaum muslimin yang tentu saja di dalamnya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikepung dan dikucilkan di Syi'ib Bani Abdul Muthalib. Syi'ib itu adalah pemukiman. Jadi dahulu di Mekah itu ada pemukiman Bani Hashim, ada pemukiman Bani Abdul Muthalib dan lain-lain. Di Syi'ib Abdul Muthalib inilah kaum muslimin berkumpul dengan kafir Quraisy dari Bani Hashim dan dari Bani Abdul Muthalib, kecuali pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Lahab, atau nama aslinya adalah Abdul Is bin Abdul Muthalib. Karena kita tahu bersama bahwa Abu Lahab ini menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Rasulullah. Di pemukiman ini atau Syi'ib Abdul Muthalib inilah mereka berkumpul. Meskipun mereka berkumpul bersama, tapi mereka punya alasan yang berbeda. Kaum muslimin menghadapi pemboikotan ini dengan dorongan agama. Sedangkan kaum kafir Quraisy dari Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim
Mereka menghadapi pemboikotan ini karena dorongan fanatisme kabilah atau hamiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin berjuang menghadapi pemboikotan yang amat ketat ini selama 3 tahun. Bahkan di dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan bahwa mereka menderita kekurangan bahan makanan, sehingga mereka terpaksa makan dedaunan. Imam As-Suhaili juga pernah bercerita bahwa setiap ada kafilah datang ke Mekah dari luar daerah, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di luar kepungan ini datang ke pasar hendak membeli bahan makanan bagi keluarganya. Tetapi mereka tidak dapat membeli apapun karena selalu dirintangi atau dihalangi oleh Abu Lahab. Abu Lahab selalu berteriak-teriak kepada para pedagang, "Hai para pedagang, naikkanlah harga setinggi-tingginya agar pengikut Muhammad tidak mampu membeli apapun. Kalian telah mengetahui betapa banyak harta kekayaanku, dan aku sanggup menjamin kalian tidak akan merugi." Teriakan Abu Lahab itu dituruti oleh para pedagang, dan mereka kemudian menaikkan harga-harga dari bahan makanan yang ia jual berlipat-lipat, sehingga kaum muslimin terpaksa pulang ke rumah dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa untuk makan anak-anaknya dan keluarganya yang kelaparan. Pada awal tahun ketiga dari masa pemboikotan dan pengepungan itu, Bani Qusay kemudian mengecam pemboikotan tersebut. Mereka bersama-sama memutuskan untuk membatalkan perjanjian itu. Ada kejadian yang luar biasa, bahwa Allah kemudian mengirimkan semacam rayap-rayap untuk menghancurkan lembaran perjanjian tersebut, kecuali beberapa kalimat yang menyebutkan asma Allah. Kejadian ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib, sehingga kemudian Abu Thalib bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah Tuhanmu yang memberitahukan itu kepadamu?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Ya." Abu Thalib kemudian bergegas untuk bertemu dengan orang-orang Quraisy. Kemudian Abu Thalib berkata, "Sesungguhnya putra saudaraku telah memberitahukan kepadaku, dan dia tidak pernah sekalipun berbohong kepadaku. Ia mengatakan bahwa Allah telah mengirimkan rayap-rayap kepada lembaran yang kamu tulis. Rayap-rayap itu memakan setiap teks perjanjian yang aniaya dan yang memutuskan hubungan kerabat. Jika perkataannya benar, sadarlah kamu dan cabut pemikiranmu yang buruk itu. Demi Allah, kami tidak akan menyerahkannya hingga orang terakhir dari kami mati. Tapi jika apa yang dikatakan itu tidak benar, kami akan serahkan anak kami kepadamu untuk kamu perlakukan sesuka hatimu." Mereka kemudian berkata, "Kami setuju dengan apa yang kamu katakan." Mereka kemudian membuka naskah dan didapatinya sebagaimana yang diberitahukan oleh orang yang jujur lagi terpercaya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka menjawab, "Ini adalah sihir dari anak saudaramu." Mereka pun kemudian semakin bertambah sesat dan semakin memusuhi Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya. Setelah peristiwa ini, ada 5 dari tokoh Quraisy yang membatalkan perjanjian dan mengakhiri pemboikotan ini. Mereka adalah Hisham bin Umar ibn Harith, Zuhair bin Umayyah, Mut'am bin Adi, Abul Bukhturi bin Hisham, dan Zama'ah ibn al-Aswad. Orang yang pertama bergerak membatalkan perjanjian tersebut secara terang-terangan adalah Zuhair bin Umayyah. Dia datang kepada orang-orang yang berkerumun di samping Ka'bah, lalu dia berkata dengan lantang, "Wahai penduduk Makkah,
apakah kita bisa bersenang-senang makan dan minum, sedangkan orang-orang Bani Hashim dan Bani Muthalib kita biarkan binasa? Mereka tidak bisa menjual, mereka tidak bisa membeli apa-apa. Demi Allah, aku tidak akan tinggal diam sebelum merobek-robek naskah zalim itu. 4 orang lainnya kemudian mengucapkan perkataan yang sama. Bahkan Mut'am bin Adi lalu bangkit menuju naskah perjanjian itu dan merobek-robeknya. Setelah itu, kelima orang tersebut bersama sejumlah orang datang kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib serta kaum muslimin. Lalu mereka memerintahkan agar orang-orang itu kemudian kembali ke tempat masing-masing sebagaimana biasa. Pemboikotan dan pengucilan yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya juga kerabatnya ini merupakan gambaran puncak dari penderitaan dan penganiayaan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang musyrik dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ikut merasakannya karena mereka enggan untuk menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang kafir Quraisy untuk kemudian dibunuh. Sesuatu yang mendorong mereka untuk mengambil sikap tersebut adalah semangat untuk membela hamiyah. Hamiyah itu adalah ikatan darah, ikatan kekerabatan. Mereka tidak mau untuk kemudian menerima atau merasakan penghinaan yang sangat luar biasa jika mereka kemudian membiarkan Nabi Muhammad SAW disiksa dan dibunuh oleh orang-orang Quraisy lainnya. Ini bukan lagi mempertimbangkan soal akidah dan agama. Satu sisi mereka tetap berpegang teguh kepada kemusyrikan dan menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Satu sisi lainnya mereka patuh kepada fanatisme kekerabatan yang itu menimbulkan dorongan untuk membela kerabat dari penganiayaan orang luar tanpa mempedulikan kebenaran dan kebatilan. Hal itu tentu berbeda dengan semangat atau alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya. Mereka bersabar menghadapi penganiayaan tersebut karena semata-mata mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih mengutamakan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Dan bagi mereka, dunia ini dalam pandangan mereka rendah, kecil dibandingkan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan alasan inilah mereka bertahan, mereka bersabar meskipun harus menanggung segala resiko dan kepedihan yang tidak terbayangkan. Demikianlah tadi beberapa gambaran singkat tentang perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya ketika berada di Makkah, yang mana mereka menghadapi berbagai macam penderitaan, penganiayaan, bahkan pemboikotan. Semoga ini semua menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua, dan semoga kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.